warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan berbagai macam nikmat karunia, salah satunya nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Khususnya hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka penyebaran budaya positif di sekolah SMP Negeri 5 Kampung Rakyat untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 sebagai calon guru penggerak, yaitu Ibu Elfrida Olimpia Simanjuntak. Tak lupa pula marilah kita hancurkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan begitu semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 5 Kampung Rakyat. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah UPTD Negeri 5 Kampung Rakyat. Dan yang saya hormati Bapak beserta Ibu Dewan Guru. Adapun tata acara kita hari ini dalam sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu pertama, pembukaan yang telah dibawakan oleh saya sendiri, kemudian pembacaan doa, ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, kelima, penyampaian materi, keenam, sesi tanya jawab. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ramadhani Rambi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam hal ini saya pimpin menurut agama kepercayaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan hari ini. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah membawakan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rita Juliana Aska SPD. Kepada Ibu saya persilakan.
Terima kepada Ibu yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, lanjutlah ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah UPTD Negeri 5 Kampung Rakyat, Ibu Ika Suryani Siregar, SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari mulai dari Senin sampai dengan Sabtu. Dan yang seiman dengan saya, marilah kita memperbanyak membacakan sholawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat yang kita perlukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak yang akan nanti memaparkan makalahnya. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan tentang adalah tugas untuk memenuhi atau sebagai aksi nyata dari seorang guru penggerak, yang mana guru penggerak kali ini adalah Ibu Elfrida Olivia Simanjuntak SPD CGP Angkatan 11. Jadi nanti Bu Elfrida ini akan memaparkan tentang materinya, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi marilah Bapak Ibu kita semua mendengarkan dengan sebaik-baiknya paparan dari Ibu Elfrida. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan yang disampaikan Ibu Elfrida Olivia Simanjuntak bisa kita aplikasikan di sekolah kita ini. Jadi kita di sini berbahagia sudah ada CGP. Mudah-mudahan dengan adanya timnya lulus ya. CGP angkat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Elfrida Olivia Simanjuntak SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah Ibu Elfrida, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang kita cintai ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kampung Rakyat Ibu Ika Suryani Siregar, Ibu Wakil SMP Negeri 5 Kampung Rakyat Ibu Irawati Dewi, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 5 Kampung Rakyat. Ya, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Ibu Elfrida Olivia Simanjuntak, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu Selatan dengan tempat bekerja UPTD SMP Negeri 5 Kampung Rakyat. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita akan memulai. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira
Mungkin Bapak Ibu guru sering mendengarkan kata budaya positif. Kira-kira apa yang terbersih di hati kita mengenai budaya positif tersebut? Saya minta pendapat Bapak Ibu guru. Ya, Bu Era ingin menyampaikan pendapatnya. Baiklah, kalau budaya positif berarti itu kan menumbuhkan karakter siswa, karakter yang baik. Kalau budaya positif di sekolah kita yang sudah muncul, kalau di sekolah kita ini seperti salam, sapa, ya kan? Karena setiap hari juga dilakukan oleh guru baik pun murid. Kalau menurut saya seperti itu, menumbuhkan karakter siswa yang baik, etika yang baik. Baiklah Bu Era, ya berarti menurut Ibu Era bahwasanya budaya positif itu sudah ada di sekolah kita ini, ya. Nah, seperti salam sapa ya terhadap antara siswa, guru dan siswa, ya begitu. Ya, kira-kira ada yang ingin menambahkan? Oke. Saya akan menunjukkan. Nah, budaya positif itu adalah kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup dan berperilaku sesuai dengan keyakinan. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, di mana budaya positif juga dapat membuat murid merasa nyaman, merasa aman dan menyenangkan. Nah, begini Bapak Ibu guru, kalau di dalam suatu sekolah ya sudah terbentuknya budaya positif, nah pasti seperti yang dibilang Ibu Era tadi, akan ada di antara siswa itu saling menghormati, akan ada saling menghargai, dan karakter-karakter positif lainnya seperti tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ketika di dalam suatu sekolah sudah ada budaya positif, nah bukan hanya siswa yang nyaman, kita juga sebagai guru akan merasa nyaman. Nah, kenapa seperti itu? Ketika kita saling menghormati, akan terhindar dari yang namanya bully. Ya, bully antara siswa terkadang masih ada di beberapa siswa kita ini masih ada seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu guru. Nah, apa tujuan kita untuk membangun budaya positif ini? Nah, tujuan kita membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Karakter yang bagaimana? Nah, mungkin kita tidak asing lagi dengan kata profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, kita diharapkan menuntut anak menumbuhkan karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, Bapak Ibu, nah konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Mungkin beberapa daripada subkonsep di sini sudah sering kita dengar pada saat kita mengerjakan PMM. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini luar biasa hebat-hebatnya, karena kita sudah beberapa dari kita sudah mendapatkan sertifikat daripada disiplin positif ya Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak Ibu guru, sepertinya biar jangan terlalu tegang kita ini ya, saya tengok seperti tegang sekali. Kalau saya katakan terima kampung rakyat semangat luar biasa. Oke, berarti masih semangat ya Bapak Ibu guru ya? Iya, masih semangat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sub konsep yang pertama, perubahan paradigma belajar ya. Nah, perubahan dengan paradigma yang baru. Kalau kita berbicara yang baru, pasti ada yang lama. Bapak Ibu guru, mungkin kita tidak asing dengan pembelajaran student center dan teacher center.
Nah, kira-kira ada nggak Bapak Ibu guru yang bisa menyampaikan tentang pembelajaran student center dan teacher center? Tentang pembelajaran yang oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya senang kalau ada forum diskusi seperti ini. Jadi ini momen bagi kita sebenarnya untuk membahas tentang pendidikan. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Frida apa perbedaan antara teacher center dan student center. Nah, pada awal dirilisnya Kurtilas kurikulum 13, di situ baru ada istilah student center, di mana pembelajaran itu tidak lagi berfokus kepada guru. Artinya guru itu hanya menjadi seorang fasilitator pembelajaran terhadap anak-anak. Jadi yang aktif dan mencari materi itu sebenarnya adalah anak-anak itu sendiri. Jadi fungsi guru hanya membimbing. Sementara sebelum K13, KTSP dan sebelumnya itu berlaku yang namanya teacher center, di mana semua pembelajaran itu berfokus kepada guru. Artinya sumber dari segala informasi itu adalah guru. Nah, itu perbedaannya yang saya tahu. Terima kasih. Bisa ditambahin? Iya, oke Bu, kepala sekolah. Ya, baiklah, saya akan menambahi yang dibilang Pak Yandu tadi sudah benar. Nah, jadi pada masa sekarang menurut kurikulum Merdeka Belajar itu guru seharusnya memberikan pengajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi berpusat pada peserta didik itu di awalnya siswa itu harus dipisahkan dia sesuai dengan berdiferensiasi, mana dia yang suka dengan musik, ada siswa yang suka dengan belajar di luar ruangan, dan ada juga siswa itu yang dia tidak suka dengan musik, suasana itu harus tenang dia. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memilah-pilah siswa tersebut. Nah, itulah yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi nyata Selanjutnya ada ini paradigma baru, ya. Nah, ini kegiatan kita lakukan selama kurang lebih 3 menit. Nah, saya mau membagi Bapak Ibu guru di sini ya. Nah, begini, ada si A dan ada si B. Tapi kita lakukan dalam waktu yang singkat ya. Ini ada si A dan si B. Nah, si A ini dia menulis dalam secari kertas apa yang sangat berharga, dan walaupun kertas itu merupakan sangat berharga, kita anggap itu hal yang berharga bagi kita. Dan si B mencoba untuk membujuk, mengancam, menghadik, merayu, dan apa saja agar kepala tangan itu dia dibuka. Nah, Bapak Ibu guru, nah Ibu, saya ingin kita melakukannya kegiatan ini. Nah, yang bagian A Ibu Rita, bagian B-nya Ibu Kepser untuk merayu, bagian A-nya Bapak Ani, Bapak Doni, Ibu Ira untuk merayu, dan bagian A-nya Bu Era dan Ibu Hantia yang merayu. Nah, coba dulu kita tulis sesuatu yang berharga ya. Kira-kira apa yang akan terjadi ya kan Bapak Ibu guru? Nah, kalau apakah kita akan membukanya seperti itu? Coba Bapak Ibu guru kita lakukan selama 2 berharga. Ini sangat berharga ya. Kita berbicara itu. Ayo kita lakukan Bapak Ibu guru. Sudah? Oke. Duit boleh ini sangat berharga ya. Nah, kira-kira ya ini. Nah, kita mau nggak membeli ini begitu Bapak Ibu guru ya? Bisa nggak ya berdua? Yang mana kita pakai untuk kita berdua? Yang mana yang Nanti kalau isinya Mas kita mau berdua ya. Kita terkawalnya kalau ini. Ketika ada orang yang meminta, apa kita berikan seperti itu kira-kira. Nah,
apa ya seperti lagu tak segampang itu. Oke, boleh ya. Nah, saya ingin satu orang di antara kita menyampaikan kira-kira apa yang terjadi ketika ada kegiatan kita seperti itu dan kita membayangkan seperti kenyataannya Bapak Ibu Guru ya, walaupun itu secara kertas. Nah, itu kita anggap betul-betul hal yang sangat berharga bagi kita. Ya, ada yang bisa menyampaikan? Oke. Baik. Kalau tadi saya pasangan sama Pak Doni sebagai S, saya sebagai B. Kalau Pak Doni, menurut saya dia tidak akan memberikan atau menunjukkan apa yang ada di dalam genggamannya. Dan saya sebaliknya, merayu itu kan pakai apa namanya? Strategi ya. Baru merayu itu kan intinya kita ambil yang merayu, menghadiri, mengancam. Nah, ujung-ujung nanti mengancam. Apa isinya? Nanti kayak dikasih imbalan gitu, gak kasih imbalan supaya dibuka apa namanya itu? Ya, dikasih imbalan. Itu nyogok itu namanya. Jadi itu nanti di dalam itu mewujud dari sudah, ternyata tidak berhasil merayu apalagi mengancam ujung-ujungnya. Saya ingin bertanya kembali Bapak Ibu, ada nggak yang tidak membuka? Ada. Siapa? Bu Rita? Bu apa? Bu Era. Dibuka? Enggak. Bu Doni tadi dibuka? Oh, iya, sebenarnya Bapak Ibu Guru, apa sebenarnya filosofi dari kegiatan kepala tangan kita saat ini? Begini Bapak Ibu Guru, ketika kita memiliki motivasi yang di dalam diri kita atau motivasi intrinsik, ya itu sering dikatakan bahasanya motivasi dari dalam. Apapun yang ada dari luar, baik seperti yang tadi disampaikan Bu Ira, membujuk, diancam, dihardik, bahkan menjadi itu tidak akan mempengaruhinya. Kenapa? Karena kita memiliki komitmen, ada motivasi di dalam diri kita. Nah, seperti itulah Bapak Ibu Guru yang kita harapkan kepada siswa kita ini. Kita menginginkan mereka itu memiliki motivasi di dirinya. Jadi ketika ada teman-temannya yang mencoba dia untuk mempengaruhi dia, tidak akan berubah. Karena apa? Dia memiliki motivasi. Dia memiliki motivasi pada dirinya. Begitu Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya ya ada ini tentang teori kontrol ya Bapak Ibu Guru. Nah, ada miskonsepsi tentang saya salah menyampaikan teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu Guru, ilusi itu kalau kita berbicara tentang ilusi itu kan seperti bayangan, terlihat seperti gitu kan. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu Guru, kita tidak dapat mengontrol murid. Mungkin di antara kita, ya Bapak Ibu Guru, pada saat di kelas, kemudian, nah kita di situ mereka diam. Tapi berbaliklah kita, seperti yang dikatakan Bu Hamdia tadi di kelas ya, Bu Hamdia. Berbalik kita sudah lain lah tingkah anak itu. Jadi ini miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Kita bisa mengontrol murid, itu tidak bisa pada dasarnya Ibu Guru ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu Guru, kita kembali lagi, siswa kita ini memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Ketika kita mengkritik dengan keras lah, lebih keras gitu, dan membuat rasa bersalah, yang terjadi apa untuk anak-anak kita ini? Mungkin beberapa siswa bisa diam, tapi ada beberapa siswa itu yang jadinya dia mendendam, dongkol ya, bahasa dongkol. Dan ketika kita membuat dia rasa bersalah, apa yang terjadi sama siswa kita ini? Jadi mungkin seperti saya, mungkin jadi nggak percaya diri, karena apa? Kita membuat dia merasa bersalah. Jadi nanti aku melakukan begini salah, aku ini salah.
Jadi dia tidak percaya diri. Begitu Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif mampu berefektif dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu Guru. Ada anak-anak yang masuk membal. Ya begitu. Dan selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kita sering. Kamu harus seperti ini. Kalau enggak bisa. Karena saya orang tua seperti itu. Itu tidak baik sebenarnya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu Guru masih semangat? Semangat. Baik, SMP Negeri Lima ya. Semangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu Guru ya. Ya, apa nih? Nanti kita buat juga sedikit ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, kita masuk ini stimulus respon dan teori kontrol. Nah sebenarnya paradigmnya kita mengubah stimulus respon ini menjadi teori kontrol atau teori pilihannya. Nah di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama pada kita itu tidak bisa pada dasarnya Bapak Ibu Guru. Yang bisa kita lakukan itu kita berusaha memahami ya, memahami cara pandang orang tentang dunia lain. Ya, selanjutnya stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bapak Ibu Guru, setiap perilaku itu pasti memiliki alasan. Itu adalah teori kontrol. Jadi kita mencoba untuk mencari apa sebabnya anak-anak berperilaku seperti itu. Kita melakukan segala sesuatunya itu pasti ada alasannya. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk pasti memiliki alasan. Nah, orang lain bisa mengkontrol saya pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengkontrol saya. Nah, iya. Pada dasarnya Bapak Ibu Guru, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Nah, memang kita yang bisa mengendalikan diri kita, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan pada yang keempat juga sama halnya penjelasannya. Selanjutnya pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini pun sering terjadi. Harus seperti ini. Kalau kayak gini awas ya. Begitu. Nah harusnya kita ubah menjadi kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di mana artinya pada saat ada problem di antara siswa-siswa ketika siswa melakukan perilaku buruk ya, nah itu konsensus apa ya gitu ya, konsensus itu kesepakatan baru ya. Nah kita bersama siswa membuat kesepakatan baru untuk mencari daripada solusi-solusi yang telah kesalahan yang telah dia buat. Nah selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Nah yang menang siapa? Gurunya, yang kalah siswanya. Maksudnya ketika kita memberi nasihat kepada harus kita, dia hanya bisa menerima. Nah, seperti itu. Nah yang diharapkan pada teori kontrol Bapak Ibu Guru, model berpikir menang-menang. Kenapa menang-menang? Ya, pada saat kita mencari solusi permasalahannya, ya Bapak Ibu Guru, kita melibatkan siswa untuk menemukan solusinya, bukan kita yang mengharuskan dia. Kita melibatkannya, jadi kita sama-sama menang, siswa menang dan kita juga menang, seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya disiplin positif, ya Bapak Ibu Guru. Disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina ini Bapak Ibu Guru sebenarnya bahasa Latin ya Bapak Ibu Guru, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, Bapak Ibu Guru, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu Guru, terkadang kita melihat di kelas kita ada beberapa siswa yang melakukan sesuatu hal yang baik hanya untuk menghindarkan ketidaknyamanan, artinya menghindari hukuman atau melakukan yang baik untuk mendapatkan penghargaan. Ya, mendapatkan hormat. Jadi sebenarnya disiplin positif itu bukan seperti itu Bapak Ibu Guru. Bukan karena dia harus mendapatkan ini, makanya dia harus melakukan ini. Bukan. Karena dia menghindari ini, maka dia harus mendapatkan ini. Bukan Bapak Ibu Guru. Tapi disiplin itu salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu guru, sebagai pendidik, apa tujuan kita untuk menerapkan disiplin positif? Nah, itu dia untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru, mungkin ada di sini yang agak baru ini, nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan saya jelaskan. Kalau motivasi intrinsik ini mungkin sudah tahu kita Bapak Ibu guru, artinya motivasi dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri manusia dari dalam. Kalau dia X, dia dari luar, dia Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita bertujuan untuk mengarahkan siswa memiliki nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi di dalam dirinya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru kita akan membahas nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu guru, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun bahasa maupun latar belakang. Nah, saya mengambil ada 3 contoh daripada nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, ini langsung saya tunjukkan ketiganya Bapak Ibu guru. Ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, ini mungkin tidak asing bagi kita. Yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP. Yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Nah, inilah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang bagaimana yang kita harapkan kepada siswa? Ini dia Bapak Ibu guru. Nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk setiap anak Indonesia yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini dia yang ada 6 dimensinya Bapak Ibu guru. Selanjutnya, ya Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ya, itu apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu guru, ya mungkin kita di sini sering mengikuti program berita. Kadangkala untuk memenuhi kebutuhan dasar kita ini, ada beberapa manusia melakukan hal yang baik atau hal yang positif, ada juga melakukan hal yang buruk. Ya, seperti itu juga pada siswa. Untuk memenuhi kebutuhannya, tidak selalu mereka melakukan hal yang positif. Kadang-kala mereka melakukan hal-hal yang negatif. Nah, apa itu dasar 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kebutuhan dasar kita itu sebenarnya satu itu bertahan hidup, Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Inilah merupakan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang bertahan hidup, mungkin kita berbicara tentang makanan, minuman, ya kan, tempat tinggal, keamanan, begitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang rasa kasih sayang, ini mungkin saya rasa di sekolah kita sering kita lihat anak-anak seperti ini, Bapak Ibu. Ingin dipedulikan, ingin dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok, ya kan. Nah, kalau penguasaan itu dia harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kalau untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, untuk kesenangan, ini dia. Ini pun sering juga bermain pada saat pembelajaran. Untuk kesenangan, humor, antusias, tertawa. Nah, kadang-kadang ada anak kita di dalam kelas itu tertawa, nah, itu ini kebutuhan yang diingini mereka, kesenangan. Tapi mereka tidak tahu menempatkannya di mana. Ini, nah seperti ada baru-baru ini kasus Bapak Ibu guru yang mungkin ini saya dengar pada saat saya duduk di meja guru. Nah, Bu Era bercerita
ada seorang siswanya, orang tuanya bertelepon bahwasanya anaknya diminta secara paksa dikompas uangnya sama temannya. Nah, anak ini bernama Lukman yang mengompas, yang dikompas Rafiq. Nah, orang tuanya mendengar dari temannya. Nah, anak itu nggak berani cerita ke orang tuanya, mungkin ada pengancaman di situ. Nah, Ibu Era pada saat itu Ibu Era bercerita, kan, nanti Bu, coba saya buat restitusi. Memang kalau kita merestitusi anak ini nggak langsungnya 100% besok langsung berubah jadi baik. Enggak, semua berproses Bapak Ibu Guru. Tidak semudah memberikan tangan Bapak Ibu Guru. Tapi kita berupaya memberikan yang terbaik kepada anak didik kita sekalian. Oke Bapak Ibu Guru, nah yang saya sampaikan itu pada saat saya merestitusi dia, saya tanya, kenapa ya kau minta anakku uang kawanmu secara paksa? Jawabnya, saya Bu. Jadi, udah habis Bu. Nah, anak ini kehausan, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sama dia? Bertahan hidup. Dia punya alasan haus, tapi dia tidak tahu memposisikan dirinya. Padahal kalau misalnya lah, kayak kita kan, bersama kita di sini kan bisa saja bulan uangmu besok kembalikan, kan gitu. Apa salahnya seperti itu? Tapi karena dia tidak memposisikan dirinya, dia merasa itu tindakan rasa dia bisa aja sah-sah saja menurut dia, nah dia lakukan seperti itu Bapak Ibu Guru. Masih semangat Bapak Ibu Guru. Dasar manusia Bapak Ibu Guru, adakah di antara kita yang punya pengalaman pada saat kita di dalam kelas melihat siswa kita ada problem, ada masalah yang dia bertindak yang tidak sewajarnya atau yang tidak sebaiknya dan berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kira-kira adakah Bapak Ibu Guru? Baik. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini judul apanya apa gitu? Dipedulikan. Nah, ini bahasa gaulnya atau bahasa Jawanya caper lah ya. Nah, ini caper ini kalau hampir rata-rata anak di sekolah kita caper itu salah diartikan. Capernya seharusnya buat caper dalam hal pelajaran, tapi ini caper dalam hal supaya kita memperhatikan dia. Jadi sementara di kelas itu kan begitu banyak anak, tidak hanya fokus hanya satu orang. Nah, itu untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ini misalnya gini, dalam hal belajar ada juga, cuma gini, maunya dalam hal belajar itu misalnya gini, misalnya kita kayak kami matematika gitu kan, ada PR gitu kan, dijawab, maunya dia aja yang menjawab karena merasa dia pintar, udah siap tugasnya. Nah itu maunya dia aja yang maju, sementara yang lain-lain mau juga maju, tapi tadi dia mau menonjolkan diri dalam hal seperti itu. Kemudian yang terakhir apa ini? Kesenangan. Pas tadi kejadiannya saya waktu di kelas ada kelas 81 tadi kan, waktu asik kami mengerjakan soal sama-sama, ada ketawa sendiri. Curiga saya ketawa sama siapa gitu kan? Enggak, siapa tadi, si Black. Ketawa. Saya perhatikan kawannya si Fajri enggaknya ketawa. Dia gini, pertama ya saya dengarkan dari tadi ada buk kakinya gitu kan, kayak nendang apa gitu kan. Giliran ditanya siapa itu, enggak ada. Tapi waktu ketawa memang saya tahu dia gitu kan. Jadi anak ini kalau menurut saya dia melamun. Jadi dilamunkannya itu ada yang lucu. Jadi dia ketawa spontan. Dia sendiri saya perhatikan ketawa. Yang mana enggak yang ketawa? Si Fajri enggak ada bu katanya. Saya perhatikan memang dia yang ketawa. Jadi di saat kita serius belajar, anak-anak ada yang kayak gitu. Jadi sama itu yang kesenangan ya.
kesenangan ini hampir menyerupai dengan si kepedulian tadi. Karena sama-sama kayak mau diperhatikan gitu kan. Tapi terkadang kita udah kita ingatkan sama anak bola balik, di saat kita serius belajar dia belajar, di saat kita ada waktunya untuk ketawa atau untuk berbagi cerita gitu ada. Jadi yang menurut saya ya, poin yang nomor 2 sama nomor 5 itu hampir mau sama gitu, tapi bukan berarti sama. Sekian. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ira ya. Memang kalau kita di dalam ruangan kelas ini pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita rasakan, dan kita bisa melihat sebenarnya anak itu kayaknya sepertinya membutuhkan ini. Dan kadang-kala ya di dalam satu anak itu memang Bu bisa terjadi bukan hanya satu kebutuhan, bisa 2 kebutuhan. Jadi bisa kan seperti tadi dia kan tertawa gitu kan, nah pengen senang, dan dia mencari perhatian atau capek tadi, nah itu dia masuk ke kasih sayang ya. Bisa jadi satu anak itu melakukan tindakan, nah kebutuhan yang terpenuhi di situ ada 2, bukan hanya 1, begitu Bapak Ibu guru. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Ini dia Bapak Ibu guru, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Nah, Bapak Ibu guru, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu guru, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kadang-kadang anak untuk melakukan sesuatu hal itu dia terpaksa. Memang tidak semua. Ada anak-anak itu yang memang dia ingin melakukan tanpa ada unsur paksaan. Nah, ada anak melakukan itu dia ada terbersih pertanyaan. Pertanyaan ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, karena terbersih seperti ini, nanti aku dihukum. Nah, dia melakukanlah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru itu motivasi internal atau eksternal? Internal. Oh, eksternal. Internal atau eksternal Bapak Ibu guru? Apa yang akan terjadi? Ini dia. Apabila saya tidak melakukan kira-kira kalau internal tadi kan sudah saya katakan, kalau internal dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Nah, kalau eksternal dari luar, karena ada sesuatu dari luar maka dia melakukan. Nah, kira-kira ini masuk ke motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Lihat dari luar dulu dia. Situasi. Situasi. Iya, Bapak Ibu guru. Ketidaknyamanan atau hukuman kan dari luar. Hukuman itu dari guru gitu ya. Ketidaknyamanan mungkin teman-temannya sudah melihat sama dia. Iya, ini Bapak Ibu guru, kata kuncinya ketidaknyamanan. Nah, dia melakukan segala sesuatu untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Nah, itu motivasi apa yang muncul? Ini Bapak Ibu guru, motivasi eksternal dari luar. Dia menghindari hukuman itu, bukan dari dirinya. Dia menghindari hukuman, makanya dia melakukannya. Seperti itu dia. Nah, Bapak Ibu guru, selanjutnya ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kira-kira motivasi apa Bapak Ibu guru? Nah, ini sama juga ya Bapak Ibu guru, ini motivasi eksternal. Dan yang terakhir itu dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kayaknya masih agak sunyi nih. SMP Negeri 5 Kampung Rakyat. Semangat, luar biasa. Masih kurang ya. SMP Negeri 5 Kampung Rakyat. Semangat, luar biasa. Iya Bapak Ibu ya. Ini dia yang ketiga,
untuk menghargai, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira ini masuk? Iya, ini Bapak. Inilah merupakan motivasi internal. Kenapa? Kenapa ini motivasi internal? Nah, untuk apa? Memang mereka menginginkannya. Tidak ada dari luar. Ya memang mereka menginginkan seperti ini. Saya akan menjadi apa ketika saya melakukan ini? Kalau dia melakukan hal buruk, berarti aku akan seperti ini. Nah, ada motivasi internal. Nah, inilah merupakan tujuan daripada disiplin positif itu, Bapak Ibu Guru. Oke, baiklah, kita akan melanjutkannya ini, Bapak Ibu Guru. Ini Bapak Pendidikan Nasional, ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu Guru. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita bisa menanamkan anak kita itu bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik. Seperti tadi motivasi yang ketiga itu, Bapak Ibu Guru. Baiklah, ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas, ya, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru yang ingin saya sampaikan. Kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ayo, adakah yang bisa menyampaikan? Kita kan sudah pernah melaksanakan, ada, memang bukan semua, ada beberapa. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau saya pribadi, Nah, silakan Pak. ya, kalau saya pribadi, kalau peraturan kelas itu tidak bisa ditentukan, artinya maksudnya tidak bisa dipastikan siapa yang membuat aturan itu. Bisa saja langsung dimonopoli oleh guru. Aturan kita seperti ini, cocok-cocok. Nah, jadi anak-anak hanya mengikuti. Sementara kalau keyakinan kelas, namanya keyakinan itu, kalau kita punya keyakinan itu kita lakukan, kalau memang kita sadari kita lakukan, kalau nggak kita pahami jangan dilakukan. Artinya ada di situ seperti yang kita lakukan kemarin waktu di kelas 7, ada proses musyawarahnya. Apa kira-kira yang akan kita lakukan selama semester ini, apa yang nggak boleh, yuk kita sepakati sama-sama. Terus mereka menulis langsung kelas 7 semalam yang kita buat di album pembelajaran. Jadi semua terlibat dalam membuat kesepakatan kelas. Sedangkan kalau peraturan bisa dia tidak terlibat dan dia tidak tahu, tapi dibuatkan aturannya. Terima kasih. Jadi lebih apa sih, lebih fleksibel kalau dia keyakinan kelas, sementara peraturan lebih kaku. Terima kasih Pak Dewo, sangat-sangat baik. Peraturan kelas itu dibuat oleh satu orang. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bermusyawarah. Inilah dia Bapak Ibu Guru, ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah perangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, ini disepakati siapa? Guru dan siswa. Bukan hanya guru dan bukan hanya siswa, melainkan kedua-duanya. Nah, kalau peraturan kelas, seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru, oleh satu orang, bisa atasan kita, bisa dan harus dipatuhi seluruh siswa. Jadi di peraturan kelas siswa itu tidak dilibatkan, ya Bapak Ibu Guru. Jadi diharapkan ya kita ini membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, inilah dia pengalaman saya saat membuat keyakinan kelas. Baru-baru ini saya laksanakan bersama Ibu Hamdia Pitro Hatun di kelas 81. Maaf. Nah, di sini semua anak terlibat membuat idenya masing-masing. Apa peraturan yang akan mereka lakukan? Nah, di sini anak-anak menempelkannya
di depan, ya. Semuanya tidak terkecuali anak-anak menyampaikan idenya masing-masing. Nah, di sini saya membacakan dari semua hasil yang mereka tuliskan. Dan di sini kami menyimpulkan dari semua yang mereka tuliskan. Di sini ada anak kita yang kreatif, dia bisa menghias. Nah, inilah hasil daripada keyakinan kelas yang kami laksanakan di kelas 81, ya Bapak Ibu Guru. Nah, oke, selanjutnya ya Bapak Ibu Guru. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ya, ada ini yang pertama penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Bapak Ibu Guru, saat kita menghadapi siswa yang membuat suatu kesalahan atau yang kita rasa tidak baik seperti itu, nah kita akan bertindak seperti ini. Ada 5 ini. Nah, ada sebagai penghukum dan sampai manajer. Nah, kita akan memahaminya masing-masing Bapak Ibu Guru. Nah, ini dia. Kalau kita menjadi penghukum, nah guru itu biasanya menyindir, menyakiti hati dengan kata biasanya ya, ini nggak selalu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, gitu kan? Nah, kalau kita membuat rasa bersalah, ini berceramah, ya berceramah, ya berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kan begitu. Nah, kata-kata ini, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali, ibu stres gitu, dengan kata-kata ceramah-ceramah ini. Nah, itulah di situ guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Nah, kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, contoh kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu, bla 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 bla. Ini dia, ini sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, ya, ini ya, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, ya, apa peraturan kita? Ya, apa peraturan kita? Bla 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 sampai selanjutnya. Nah, sebagai manajer, mengacu pada pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ketika dari kelima ini, nah diharapkan kita itu berposisi sebagai manajer Bapak Ibu Guru. Kenapa kita berposisi sebagai manajer? Karena dampak pada murid itu, ketika kita mengacu pada manajer, siswa itu akan mengevaluasi dirinya, mencari solusi dari permasalahannya, dan bisa memperbaiki tingkah lakunya. Baiklah Bapak Ibu Guru, selanjutnya sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga murid dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ketika kita berposisi sebagai manajer, kita menerapkan restitusi ini, tahap restitusi ini Bapak Ibu Guru. Ada 3 tahap restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas, artinya menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas ke arah identitas yang sukses. Jadi kata-kata yang kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas siswa yang bermasalah, Bapak Ibu Guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan, memang betul ya Bapak Ibu Guru.
kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itulah dia ketika kita melakukan menstabilitaskan identitas. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu guru ya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tadi stimulus respon kita bahas di awal Bapak Ibu guru, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, kata-kata yang kita sering ucapkan ya. Nah, ini kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya yang baru seperti itu dia Bapak Ibu guru. Dan terakhir dia menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara instinktif sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, kata-kata yang kita ucapkan, apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu guru penerapan segitiga institusi yang sudah saya laksanakan di sekolah kita. Gimana? Ibu ada cerita ini, ya. Jadi Ibu mau menanyakan sama ya. Ibu dengar kamu meminta uang kepada David secara paksa. Itulah dari Ibu mana? Kira-kira itu tindakan yang salah atau tindakan yang benar? Tidak, orang itu pasti bermasalah. Ya, Ibu bermasalah. Ya, kita masih manusia kan? Tidak butuh dari kesalahan, Ibu masih manusia. Tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Ya, kita harus belajar. Ibu pasti punya alasan buat ini. Kira-kira apa alasannya? Maus, jadi habis mengitan baru kamu tak bisa melawan. Jadi kamu paksa dengan ini, kamu paksa. Benar, nanti malah tapi kalau kita memaksa meminta dari orang itu bukan tindakan yang benar. Ya, kita tidak pernah nggak membuat keyakinan betul, ya, sudah pernah membuat keyakinan. Kira-kira kita ada yang bawa keyakinan kelas kita. Tidak ada cepat waktu itu. Oh, itu. Jadi kalau menghargai iman, menghargai guru itu hubungan ya. Ya kalau dalam waktu itu nilainya nih. Iya, disiplin ya. Kalau dalam itu mencerminkan keyakinan kelasmu, enggak ya, sebenarnya. Jadi keyakinan yang kamu sebutkan itu ada keyakinan yang kamu langgar. Ada, apa itu? Tidak menghargai iman. Nah, kira-kira apa yang solusinya? Sama Tuhan dan sama Tuhan. Minta maaf, tapi cukup dari minta maaf. Tidak, apa lagi?
mengembalikan uang, mengembalikan uang rapi yang sudah bapak minta. Ini akan melanjutkan nanti di sekolah. Kalau minta tolong nanti rapi juga. Enggak, ini sebenarnya harus dari hati ya minta maafnya. Gimana hati? Harus dari hati. Ya, minta maaf kepada rapi dari hati. Iya. Jadi aku mengenal ya. Kita mulai dari sekarang. Ya, jadi harapannya ya kalau bisa mempunyai teman kalau kita dikasih uang jajan itu kan sesuai dengan yang ada ya. Oke, terima kasih buat anak ibu si Burman. Semoga ada perubahan yang kita semangat ya. Oke. Ya, Bapak Ibu Guru, dengan berakhirnya video penerapan segitiga restitusi, berakhirnya penyampaian materi saya. Inilah slide yang kita tunggu-tunggu, slide terima kasih. Oke, masih semangat Bapak Ibu Guru? Masih ngantuk? Oke, iya. Oke, sekali lagi SMP Negeri 5 Kampung Rakyat. Luar biasa. Iya, baiklah Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya itu sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, Yang dipaparkan sama Ibu Elfrida ada sudah di keyakinan kelas, gitu ya. Tadi di situ pertanyaan saya muncul dari situ keyakinan kelas. Tadi kan keyakinan kelas dengan peraturan kelas beda, gitu kan. Jadi apa itu fungsi dari keyakinan kelas? Tadi kan keyakinan kelas kan dibuat secara musyawarah antara guru dengan murid, gitu kan. Jadi kayak fungsinya pasti ada, gitu ya. Fungsi untuk keyakinan kelas itu pasti ada karena dibuat secara bersamaan. baiklah Ibu Lina. Nah, untuk apa dibuat keyakinan kelas ini? Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini dia Bu. Untuk memandu perilaku interaksi di dalam kelas. Jadi sebenarnya ya Bu ya, kita membuat keyakinan kelas ini, kita dasari dulu sama anak-anak, kira-kira apa peraturan yang ada di sekolah ini. Nah, kita dasari dulu sama anak-anak, apa peraturan yang ada di sekolah. Nah, datang tepat waktu, menghormati, berpakaian rapi lengkap. Nah, itulah menjadi. Nah, ketika anak-anak menyampaikan pendapatnya, nah saya suruh dalam bentuk kertas tadi. Nah, baru kita sepakati. Dari yang mereka buat, kita simpulkan, kan ada yang sama. Nah, kita sepakati. Nah, itu untuk apa ini? Untuk memandu perilaku interaksi dalam kelas. Ya, Bapak Ibu Guru. Ya, seperti itu ya. Kalau peraturan kelas namanya peraturan, kalau dilanggar pasti ada sanksinya. Ya. Jadi sama keyakinan itu kan memandu perilaku dan Iya, berinteraksi dalam kelas. interaksi dalam kelas. Iya. Memandu berarti hanya sebagai apa? Keyakinan kelas itu. Memandu perilaku berarti hanya memandu bisa kita ambil bahasa mengontrol anak perilaku anak itu. Ya, itulah dasar mereka berperilaku di dalam kelas mereka seperti itu Bu. Dan dampaknya ketika mereka tidak melakukannya, itulah Bu, kita mencoba untuk merestitusi anak itu Bu. Berarti ada sanksinya juga. Kita restitusi Bu, sama-sama kita mencari, iya. Kita cari sama-sama solusinya. Sebenarnya Bapak Ibu Guru pernahnya ada pertanyaan, restitusi apakah siswa itu harus berubah? Tidak Bapak Ibu Guru ya. Di restitusi itu, kalau siswa direstitusi tidak langsung berubah, besok dia langsung berubah, tidak. Itu ada proses. Ya, itu bisa kita lakukan berkali-kali. Restitusi itu tak harus sekali, bisa berkali-kali. Nah, kenapa kita harus melakukannya berkali-kali? Ya karena mungkin belum nampak perubahannya. Dan perubahan itu nggak langsung secara signifikan. Ketika kita merestitusi hari ini, besok dia akan berubah, tidak Bapak Ibu Guru. Kira-kira Bu Iraya, Bu, kenapa nggak ada sanksi? Ya. Kalau kita memberikan sanksi, berarti kita bertindak sebagai pemimpin.
Nah, yang diharapkan Bapak Ibu guru, kita itu sebagai pihak sebagai manajer. Ya, itu apa? Ya itu tadi penerapan segitiga restitusi. Kira-kira kita bisa nggak sebagai manajer? Nah, itulah Bapak Ibu guru, kita belajar. Kita belajar ya, berproses untuk menjadi yang apa? Yang Jadi kalau ada rasa Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat memberikan wawasan baru bagi kita, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Elfrida Olivia Simanjuntak. Baiklah, saya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata sapa saya yang agak salah atau menyinggung, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi